Maka mohon maaf Bapak Ibu dimuliakan Allah. Hari ini ada tak dosanya Firaun? Sombong, angkuh, congkak, merasa diri paling hebat, merasa diri paling pintar, merasa saya yang paling sehingga dia berbuat semena-mena. Dosa Firaun ada hari ini? Ada. Dosa Qarun ada hari ini? Ada juga. Bakhil atas harta yang dia punya. Pelit, kedekut. Dosa siapa lagi? Dosa umat Nabi Lut ada hari ini mendatangi sesama jenisnya. Ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang kami muliakan, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang kami muliakan, mengisi sedikit ruang dan waktu istirahat kita pada kesempatan yang mulia ini, kami mengajak kita untuk belajar dari satu kalamullah, dari satu ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Shadaqallahul azim. Fakullan akhadna bidzambih, maka setiap orang yang melakukan dosa maksiat, kami azab lantaran dosa dan maksiat yang mereka buat. Faminhum man arsalna 'alaihi hasiba, maka di antara mereka yang berbuat maksiat itu, yang berbuat dosa itu, kata Allah, ada yang kami azab dengan cara ditimpakan hujan yang begitu lebat, yang hujan itu diiringi dengan batu. Wa minhum man akhadhathu sayhah, dan di antara mereka yang berbuat dosa maksiat itu ada yang diambil diazab dengan cara as-sayhah, ditimpakan suara yang begitu kerasnya petir menggelegar. Wa minhum man khasafna bihil ard, dan di antara mereka yang berbuat dosa aniaya maksiat ada yang kami azab dengan khasafna, dibenamkan al-ard, ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka yang berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat aniaya, ada yang diazab dengan aghraqna, kami tenggelamkan di dalam air, di dalam lautan, di dalam sungai. Wa ma kana Allahu liyazlimahum, Allah itu tak naklah mengazab, menganiaya mereka, walakin, akan tetapi, kanu anfusahum yazlimun, tetapi mereka sendiri yang berbuat zalim, aniaya terhadap diri mereka sendiri. Maka setiap yang berbuat maksiat akan kami azab lantaran maksiat dosa yang mereka buat.
Maka di antara mereka yang berbuat dosa aniaya maksiat, ada yang diazab dengan dikirimkan hujan yang begitu lebat diiringi dengan batu. Dan di antara mereka yang berbuat maksiat dosa aniaya, ada yang diazab dengan ditimpakan dengan suara yang begitu keras petir menggelegar. Dan di antara mereka yang berbuat maksiat, ada yang diazab dengan dibenamkan ke dalam bumi. Dan di antara mereka yang berbuat maksiat, ada orang yang diazab dengan cara ditenggelamkan ke dalam air, dalam sungai, dalam laut. Dan Allah tidak ingin sesungguhnya untuk menganiaya, menzalimi mereka, dan akan tetapi diri mereka sendiri yang zalim terhadap dirinya. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentu banyak ibrah, hikmah, pelajaran di balik ayat yang kita baca ini, yaitu surat Al-Ankabut ayat 40. Tapi setidaknya Bapak Ibu dimuliakan Allah, dari ayat ini kita tahu betapa antara maksiat dengan azab dua benang berpilin dua yang tak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Di mana ada maksiat, maka itu dapat mengundang datangnya azab. Maka kalau kita tengok Bapak Ibu dimuliakan Allah, umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petir yang begitu keras, dengan hujan yang begitu lebat, dengan dibenamkan ke dalam tanah, dengan ditenggelamkan di dalam air. Dikirimkan hujan yang begitu lebat, itulah contohnya yang dialami oleh umat Nabi Nuh alaihi salam. Sampai-sampai gunung-gunung dan bukit-bukit yang tinggi itu tenggelam karena saking Allah turunkan air begitu lebatnya dari langit dan kemudian dipancarkan, dikeluarkan dari bumi. Ada yang diazab dengan hujan yang begitu lebat. Ada yang diazab dengan ditimpakan suara yang begitu keras, petir yang menggelegar. Itulah contohnya yang ditimpakan kepada umat Nabi Lut alaihi salam. Sehingga di saat dilakukan penggantian penemuan demi penemuan, maka kita tengok bahwasanya fakta-fakta menunjukkan saking kagetnya mereka dengan petir itu, suara itu, maka ketika dilihat penemuan-penemuan menjelaskan memang mereka itu seperti orang yang sangat kaget sekali. Ada yang diazab oleh Allah dengan cara dibenamkan ke dalam tanah. Itulah contohnya yang diabadikan di dalam Al-Quran, tak lain dan tak bukan adalah Qarun, contoh satu di antaranya. Dan ada yang ditenggelamkan ke dalam air, dibenamkan di dalam air. Salah satu contohnya adalah Fir'aun laknatullah. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa yang menyebabkan umat Nabi Lut diluluh lantakkan oleh Allah? Maksiat. Apa yang menyebabkan Qarun ditenggelamkan di dalam lautan? Maksiat. Apa yang menyebabkan Qarun dibenamkan ke dalam tanah? Maksiat. Apa yang menyebabkan umat Nabi Syuaib dihancurkan Allah Ta'ala? Maksiat. Apa maksiat umat Nabi Syuaib? Di antaranya yang menonjol yaitu mereka umat yang suka mengurangi takaran dan timbangan, alias curang. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Dosa Fir'aun yang menonjol di antaranya adalah begitu sombongnya luar biasa. Sampai-sampai dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan yang paling tinggi. Sombong. Kenapa Qarun dibenamkan ke dalam tanah? Maksiat. Apa maksiatnya? Merasa diri paling kaya, nyawa orang pun diukurnya dengan hartanya, bakhil untuk bersedekah. Kenapa umat Nabi Lut dilululantakkan Allah Ta'ala? Salah satu yang diabadikan di dalam Al-Quran, karena mereka tidak lagi mendatangi yang berbeda jenis, tapi yang mereka mendatangi yang sesama jenis. Maka mohon maaf Bapak Ibu dimuliakan Allah, hari ini ada tak dosanya Firaun? Sombong, angkuh, congkak,
merasa diri paling hebat, merasa diri paling pintar, merasa saya yang paling sehingga dia berbuat semena-mena. Dosa Firaun ada hari ini? Ada. Dosa Qarun ada hari ini? Ada juga. Bakhil atas harta yang dia punya. Pelit, kedekut. Dosa siapa lagi? Dosa umat Nabi Lut ada hari ini mendatangi sesama jenisnya. Ada. Dosa siapa lagi? Dosa umat Nabi Syuaib mengurangi takaran dan timbangan. Maka hari ini Bapak Ibu dimuliakan Allah, maka bukan sesuatu yang asing lagi, bukan sesuatu yang kita tengok hari ini. Musibah datang silih berganti. Gempa bumi, gunung meletus, dan kemudian banjir bandang. Maka sebagai orang yang beriman, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kenapa musibah-musibah datang silih berganti? Salah satu sebabnya adalah tak lain dan tak bukan karena maksiat. Maka pada akhirnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jauhkan diri kita dari segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan. Dan saudara-saudara kita yang masih jauh dari hidayah Allah, masih bergelimang dengan dosa, semoga Allah anugerahkan hidayah kepadanya sehingga dia pun bisa menjauhkan dirinya dari segala macam dosa dan kemaksiatan. Seiring dengan itu Allah tahankanlah azabnya, dan kemudian yang turun bukanlah azab tapi rahmat. Dengan rahmat yang Allah turunkan, selamatlah kita di dunia sampai di akhirat. Allah kumpulkan kita semua hendaknya dalam surganya nan mulia. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.